Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang terowongan Gaza yang dulu disebut sebagai senjata rahasia Hamas, namun kini justru berubah menjadi perangkap mematikan. Ada sesuatu yang jarang dibahas publik. Israel bukan hanya menghancurkan terowongan itu, tetapi membuatnya tidak lagi berguna sama sekali. Selama bertahun-tahun, terowongan bawah tanah dianggap sebagai keunggulan taktis. Namun, memasuki akhir 2025 hingga awal 2026, medan berubah total. Bagaimana mungkin infrastruktur yang dibangun begitu dalam dan begitu luas, kini justru menjadi titik paling rawan bagi pihak yang mengandalkannya? Mengapa ruang persembunyian yang dulu dianggap aman berubah menjadi lorong yang penuh risiko? Apa yang membuat intelijen Israel mampu mengunci ruang bawah tanah hingga tidak lagi bisa digunakan? Semuanya akan kita bahas dengan data, kronologi, dan analisa yang jarang dibedah di ruang publik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada awalnya, terowongan bawah tanah di Gaza dipandang sebagai keunggulan taktis yang mampu menantang dominasi udara dan pengawasan teknologi tinggi milik Israel. Jaringan lorong yang rumit ini telah dibangun selama bertahun-tahun, memanjang dari wilayah padat penduduk hingga ke tepian perbatasan. Sejak sekitar 2013, laporan lapangan menggambarkan bagaimana ruang bawah tanah itu tidak hanya berfungsi sebagai jalur pergerakan, tetapi juga tempat penyimpanan peralatan militer, lokasi persembunyian komandan, serta sarana komunikasi yang sulit dijangkau mata intelijen konvensional. Ketika pertempuran besar kembali pecah pada 7 Oktober 2023, infrastruktur tersebut dipandang sebagai simbol kemampuan bertahan yang tidak bisa dianggap enteng. Banyak pihak menduga jaringan inilah yang memungkinkan kelompok bersenjata bergerak cepat, menyerang, lalu menghilang sebelum lawan mengetahui arah manuver mereka. Namun perkembangan antara 2024 hingga akhir 2025 mulai menunjukkan tanda perubahan besar. Seiring meningkatnya operasi militer Israel, strategi baru diterapkan untuk menembus perisai bawah tanah yang selama ini menjadi keunggulan pihak di dalam Gaza. Pada pertengahan 2024, pesawat pengintai tanpa awak mulai melakukan pemetaan awal terhadap getaran tanah dan pola konstruksi yang tidak lazim. Data dari udara kemudian dipadukan dengan sensor bawah tanah yang ditempatkan pada beberapa titik strategis di sepanjang perbatasan utara. Dengan cara ini, area yang sebelumnya hanya diduga memiliki terowongan kini mulai teridentifikasi secara lebih pasti. Langkah itu menjadi titik awal perubahan yang makin terasa pada awal 2025. Ketika operasi darat diperluas ke beberapa distrik padat penduduk, unit teknik Israel menemukan pintu masuk terowongan yang tersamarkan di antara reruntuhan bangunan. Temuan tersebut mencakup lorong berukuran besar dengan kedalaman puluhan meter dan panjang lebih dari 1 kilometer. Di dalamnya terdapat ruang bertingkat yang diperkirakan berfungsi sebagai tempat komando sementara. Fakta semacam ini menepis anggapan bahwa terowongan hanya berupa jalur sempit tanpa fasilitas pendukung. Inilah momen ketika para analis militer mulai menyadari bahwa terowongan memiliki struktur teknis yang lebih kompleks dibanding yang pernah dibayangkan. Namun kompleksitas itu justru membuka celah baru. Ketika pintu masuk ditemukan, analisis teknis memungkinkan pasukan Israel memperkirakan arah lorong, jumlah percabangan, dan kemungkinan titik rapuh yang dapat dijadikan fokus penghancuran selektif. Pada pertengahan tahun yang sama, operasi penghancuran sistematis dimulai dari wilayah Gaza Utara, lalu merambat ke bagian tengah. Dengan bahan peledak yang ditempatkan pada titik-titik tertentu, lorong panjang dapat diputus tanpa harus memasuki seluruh jaringan. Efeknya bukan hanya menghancurkan jalur pergerakan, tetapi juga menutup ruang penyimpanan yang bergantung pada akses hulu hilir. Pada akhir 2025, beberapa segmen bawah tanah telah dinyatakan tidak aman untuk digunakan kembali karena mengalami kerusakan struktural yang parah. Situasi ini memberi dampak langsung pada pihak yang sebelumnya mengandalkan taktik bawah tanah. Jalur yang dulu menjadi ruang manuver, kini berubah menjadi area yang harus dihindari. Ketika lorong tidak lagi dapat dilalui dengan aman, seluruh keuntungan taktis yang diciptakan selama bertahun-tahun perlahan memudar. Mereka yang sebelumnya memanfaatkan jaringan bawah tanah sebagai mekanisme bertahan, mendapati bahwa ruang itu semakin sulit diprediksi kondisinya.
Tidak ada lagi jaminan bahwa sebuah koridor bawah tanah dapat digunakan untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya tanpa resiko terjebak oleh runtuhan atau kehilangan akses keluar. Perubahan ini menandai fase baru ketika terowongan tidak lagi berdiri sebagai keunggulan, tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi beban yang tidak mudah ditanggulangi oleh pihak yang membangunnya. Ketika memasuki awal 2026, arah pertempuran bawah tanah di Gaza tidak lagi berada dalam situasi yang sama seperti 2 tahun sebelumnya. Pada tahap ini, operasi Israel bergeser dari sekedar penemuan pintu masuk terowongan menjadi proses pemetaan menyeluruh yang memanfaatkan gabungan teknologi dan data lapangan. Peta 3 dimensi mulai disusun berdasarkan hasil pengukuran getaran tanah, rekaman udara beresolusi tinggi, serta informasi yang diperoleh dari interogasi individu yang sebelumnya terlibat dalam penggalian jaringan bawah tanah. Perpaduan berbagai sumber informasi ini memperlihatkan pola-pola konstruksi yang sebelumnya tidak terlihat, termasuk jalur yang saling berpotongan pada kedalaman berbeda yang sulit dijangkau kendaraan lapis baja. Dengan adanya gambaran struktural seperti itu, pasukan Israel mampu mengidentifikasi titik-titik yang beresiko tinggi bagi pihak yang berada di dalam lorong, dan sekaligus menentukan area yang layak dihancurkan secara selektif tanpa menimbulkan kerusakan luas pada permukaan. Proses investigasi bertahap ini semakin intens setelah beberapa penemuan besar pada akhir 2025. Salah satunya terjadi di bagian selatan Gaza, ketika unit rekayasa menemukan jaringan bawah tanah bercabang yang di dalamnya terdapat ruang penyimpanan bahan logistik. Ruang itu memiliki jalur penghubung yang melintasi 3 blok permukiman dengan pintu keluar yang terletak di balik bangunan berlantai 3. Ketika temuan tersebut dipadukan dengan data yang dikumpulkan sebelumnya, militer Israel dapat memetakan urat nadi utama jaringan. Pada titik ini, terowongan yang dahulu dianggap sebagai alat bergerak cepat justru berubah menjadi ruang statis yang mudah dilacak. Dengan setiap jalur tercatat dalam peta operasi, keberadaan pihak yang bertahan di bawah tanah semakin dapat diprediksi. Teknologi yang digunakan Israel turut berperan dalam mempercepat proses identifikasi. Sensor bawah tanah yang dipasang sepanjang garis perbatasan utara dan timur mendeteksi perubahan tekanan dan pergerakan tanah yang mengindikasikan jalur yang masih aktif. Ketika sensor mencatat pola getaran tidak biasa pada suatu malam di akhir November 2025, data tersebut langsung digabungkan dengan citra inframerah dari pesawat pengintai. Dalam hitungan jam, tim analisis dapat menentukan bahwa suara getaran berasal dari upaya pembukaan kembali lorong yang sebelumnya telah disegel. Informasi ini memungkinkan unit darat melakukan penyergapan di sekitar titik keluar sebelum upaya itu selesai. Kejadian seperti ini menandai bagaimana intelijen real-time mengubah situasi bawah tanah dari ruang persembunyian menjadi jebakan yang tidak mudah dilalui. Efek lain muncul ketika pasukan Israel mulai menghancurkan segmen lorong secara terarah. Pada pertengahan Desember 2025, satu jalur utama di wilayah Gaza Tengah diputus di 2 titik guna memisahkan jalur logistik dari area komando yang berada lebih dalam. Dengan demikian, pihak yang berada di dalam tidak lagi memiliki jalur untuk memindahkan pasokan. Tanpa kemampuan menyeimbangkan suplai, ruang bawah tanah yang tadinya menjadi tempat aman berubah menjadi zona yang rentan terhadap tekanan logistik. Sebagian individu memilih tetap bertahan karena khawatir menghadapi serangan udara apabila muncul ke permukaan, sementara sebagian lainnya terpaksa mencari celah untuk keluar dari jalur yang telah mengalami penyempitan akibat ledakan struktural. Setiap pergerakan yang dilakukan pada kondisi seperti ini meningkatkan resiko terjebak di dalam jalur yang tidak lagi stabil. Seiring berjalannya waktu, ruang bawah tanah itu tidak hanya kehilangan fungsi taktis, tetapi juga tidak lagi mampu memberikan perlindungan jangka panjang. Struktur yang mulai rapuh menyebabkan retakan kecil yang memunculkan resiko runtuhan sewaktu-waktu. Pihak yang masih mencoba bertahan menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil berpotensi menimbulkan getaran yang memperburuk kondisi atap lorong. Dengan peta intelijen yang terus diperbaharui dan tekanan operasional yang meningkat, ruang bawah tanah tersebut berubah menjadi lanskap yang tidak lagi dapat diandalkan untuk mempertahankan posisi. Situasi ini menegaskan bahwa dominasi intelijen dan kontrol medan secara menyeluruh telah menggeser fungsi terowongan menjadi titik tekanan yang menyulitkan bagi pihak yang berada di dalamnya. Memasuki penghujung 2025 dan awal 2026, dinamika di bawah tanah Gaza memasuki fase yang sangat berbeda dibandingkan periode awal konflik. Pada masa itu, perubahan medan dan tekanan operasi Israel mendorong ruang bawah tanah yang sebelumnya dianggap aman berubah menjadi jaringan yang penuh ketidakpastian. Setelah sejumlah jalur utama dipetakan dan diputus oleh operasi teknik, ruang gerak pihak yang bertahan di dalamnya semakin terbatas. Ketika satu jalur distribusi terhenti, konsekuensinya menjalar ke seluruh sistem.
Lorong yang tidak lagi terhubung dengan sumber logistik menyebabkan individu di dalam terowongan harus berhitung dengan teliti mengenai penggunaan setiap tetes air dan setiap peralatan yang tersisa. Kondisi ini menciptakan tekanan internal yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertahan lama tanpa akses keluar. Pada akhir November 2025, beberapa laporan lapangan menggambarkan bagaimana sejumlah individu terjebak di dalam terowongan yang telah mengalami kerusakan struktural. Pada kasus tertentu di wilayah Rafah, jalur yang semula berfungsi sebagai rute pelarian justru tertutup akibat runtuhan ringan. Ketika upaya untuk membersihkan jalan dilakukan, suara getaran dari alat sederhana yang digunakan terdengar hingga permukaan. Sensor bawah tanah kemudian menangkap sinyal tersebut dan meneruskannya ke unit pengintai. Pesawat tanpa awak yang tengah berpatroli di atas area tersebut menerima koordinat lokasi dan mengarahkan kamera inframerah untuk memastikan adanya pergerakan. Informasi itu segera diteruskan kepada pasukan darat yang berada tidak jauh dari titik keluar. Dalam rentang waktu singkat, posisi pihak yang berusaha keluar dari terowongan sudah diketahui sebelum mereka mencapai permukaan. Peristiwa serupa memberi gambaran bahwa ruang bawah tanah tidak lagi menjadi tempat persembunyian yang sepenuhnya aman. Ketika jalur aktif terdeteksi melalui perubahan tekanan tanah, setiap langkah di bawah permukaan berpotensi memicu respons cepat dari unit pengintaian. Pada pertengahan Desember 2025, sebuah jalur yang masih digunakan sebagai koridor logistik di bagian tengah Gaza teridentifikasi melalui pola panas yang terekam oleh kamera termal. Pola tersebut menunjukkan adanya pergerakan manusia pada kedalaman tertentu. Tidak lama kemudian, pasukan Israel menempatkan bahan peledak pada titik yang telah ditentukan berdasarkan peta yang telah diperbaharui. Ledakan terarah itu tidak menghancurkan seluruh lorong, namun cukup untuk menutup bagian yang menjadi jalur utama distribusi. Dampaknya jelas terlihat. Ruang bawah tanah yang bergantung pada jalur tersebut kehilangan akses penting dan pihak yang berada di dalamnya tidak dapat memindahkan logistik ke lokasi lain. Sejak saat itu, keberadaan dalam terowongan berubah menjadi dilema berkepanjangan. Jika tetap berada di bawah tanah, mereka harus menghadapi resiko runtuhan dan keterbatasan logistik yang semakin parah. Jika mencoba naik ke permukaan, mereka berhadapan dengan pengawasan udara yang terus-menerus. Pada awal Januari 2026, beberapa laporan lokal mengisahkan bagaimana pihak yang berusaha keluar melalui celah sempit di wilayah selatan langsung terdeteksi oleh pengintaian udara yang melakukan pemantauan malam. Dalam waktu singkat, titik keberadaan mereka diketahui oleh unit yang berjaga di sekitar area itu. Situasi ini menunjukkan bahwa setiap pergerakan di bawah maupun di atas tanah tidak lagi dapat dilakukan tanpa terpantau. Tekanan semacam ini memunculkan gambaran baru mengenai terowongan yang sebelumnya dianggap sebagai ruang gerak bebas. Struktur bawah tanah yang luas itu berubah menjadi rangkaian koridor sempit yang tidak lagi menawarkan keselamatan. Ketika peta intelijen Israel semakin rinci dari bulan ke bulan, setiap jalur yang tersisa menjadi ruang yang penuh ketidakpastian. Individu yang berada di dalamnya harus menghadapi kenyataan bahwa jalan yang mereka pilih tidak lagi memberikan peluang untuk berpindah secara bebas. Tekanan dari berbagai arah membuat terowongan kehilangan peran strategis dan berubah menjadi perangkap yang mempersempit pilihan mereka yang masih berada di dalam jaringan tersebut. Perjalanan panjang mengenai dinamika terowongan di Gaza memperlihatkan bagaimana sebuah infrastruktur yang dahulu dianggap sebagai kekuatan utama dapat berubah arah ketika medan perang berpindah mengikuti perkembangan teknologi dan strategi. Dalam hitungan tahun, ruang bawah tanah yang pernah memberi perlindungan berubah menjadi jalur yang penuh resiko. Perubahan ini tidak hanya menggambarkan kemampuan beradaptasi dalam operasi militer, tetapi juga menunjukkan bagaimana keunggulan suatu pihak dapat bergeser seiring ditemukannya celah dan diperkuatnya kontrol intelijen oleh pihak lawan. Transformasi inilah yang membentuk wajah baru konflik di Gaza pada penghujung 2025 dan awal 2026. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.